bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberikan koneksi prioritas untuk Zoom pada mikrotik kita yang memiliki lebih dari satu ISP dan lebih dari satu network lokal atau klien, di mana di sini kita akan menjalankan dua skenario. Nah, di sini yang pertama saya akan memperlihatkan dulu untuk topologinya. Jadi di sini mikrotik klien memiliki dua ISP yang akan kita setting load balance PCC. Lalu di belakang dari mikrotik klien ini ada dua access point. Yang pertama AT1 dengan IP 10.10.10.0/24 dan AT2 10.10.11.0/24 dan memiliki klien masing-masing. Nah, yang pertama di sini saya akan perlihatkan dulu untuk script yang akan kita coba. Yang pertama kali adalah prioritas koneksi Zoom pada mikrotik dengan multiple interface baik WAN maupun LAN yang berjalan pada load balance PCC, di mana di sini kita hanya menggunakan satu tingkat limitasi Q3 untuk semua klien. Oke, di sini saya akan masuk dulu untuk di mikrotiknya, di Winboxnya. Di sini saya sebelumnya belum melakukan setting baik itu untuk interface maupun untuk IP addressnya. Jadi di sini masih kosong. Di sini saya hanya memasukkan IP address untuk manajemennya saja supaya saya bisa mengakses ke Winbox dari mikrotik ini. Lalu di sini saya sebelumnya sudah melakukan setting untuk DNS terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan menjalankan yang pertama. Script ini saya akan setting untuk interface-nya. Jadi untuk yang interface ini sesuaikan dengan nama interface yang kalian inginkan. Nah, di sini saya memberikan nama untuk interface-nya adalah yang pertama untuk yang mengarah ke ISP1. Di sini saya berikan interface name-nya itu Ether1 ISP1, Ether2 ke ISP2. Lalu Ether 3-nya itu AP1 atau access point 1, Ether 4-nya ke access point 2. Oke, di sini saya copy dulu untuk interface-nya. Kita buka terminal dari mikrotiknya. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ether 1 ISP1, Ether 2 ISP2, Ether 3 AP1, Ether 4 AP2. Sesuaikan saja namanya sesuai yang kalian inginkan. Lalu di sini kita akan melakukan setting di interface list. Nah, di sini saya akan masukkan juga untuk scriptnya saja langsung seperti ini. Nah, di ini juga harus disesuaikan. Jadi yang membernya itu harus sesuai dengan nama interface yang sudah kita buat di sebelumnya. Di sini harus sama. Jadi berhasil atau tidaknya script ini tergantung dari tingkat ketelitian kalian. Nah, di sini saya masukkan dulu untuk interface listnya. Nah, otomatis di interface list itu sudah ada all ISP dan ada all LAN atau all lokal seperti ini. Lalu di sini saya buat lagi untuk interface list member. Saya copy. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Jadi kedua interface ISP itu dimasukkan ke interface list all ISP dan kedua interface yang mengarah ke lokal baik itu AT1 maupun AT2 dimasukkan ke interface list all LAN seperti ini. Nah, kenapa kita membuat interface list itu untuk menghemat resource pada mangle nantinya. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu mangle berdasarkan interface-nya. Jadi cukup langsung menggunakan all ISP atau all LAN. Jadi itu lumayan untuk menghemat resource, pemakaian resource terutama resource CPU dari mikrotiknya, karena tidak terlalu banyak mangle. Nah, berikutnya saya akan setting untuk IP address-nya. Untuk IP ini silakan sesuaikan dengan IP di tempat kalian. Oke, hasilnya itu menjadi seperti ini. Nah, jadi sesuaikan IP-nya dengan di tempat kalian seperti ini. Oke. Lalu kemudian untuk berikutnya kita akan membuat address list. Di sini ada dua address list yang akan kita buat. Yang pertama address list yang untuk network IP lokal.
ini digunakan untuk dipasang di Mangle untuk load balance PCC. Oke, ini kita copy. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah di IP firewall, kemudian di address list akan muncul seperti ini, all client seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan masukkan lagi untuk address list dari Zoom. Di sini saya akan copy untuk address list Zoom-nya. Address list Zoom ini yang akan kita gunakan pada Mangle yang akan dipakai sebagai limitasi atau menandai traffic dari traffic Zoom. Oke, di sini sudah muncul juga address list dari Zoom. Oke, seperti ini, lumayan banyak. Lalu berikutnya kita akan membuat load balance PCC. Di sini saya menggunakan 2 ISP saja. Nah, untuk load balance PCC ini lebih jelasnya silakan berkunjung ke channel saya di IEZ channel, dimana sebelumnya saya sudah pernah beberapa kali membahas mengenai load balance PCC ini. Nah, oke, kemudian kita copy saja yang ini. Nah, otomatis di sini akan muncul seperti ini. Ini untuk load balance PCC. Nah, kita bisa lihat di sini source address all clients digunakan di load balance PCC ini. Oke, berikutnya saya akan membuat untuk NAT masquerade-nya agar klien dapat terkoneksi ke internet. Nah, seperti ini sudah muncul ke Ether 1 ESP2 dan Ether 2 ESP2. Oke, lalu berikutnya adalah kita buat untuk routing load balance dan failovernya. Jadi untuk routing ini sesuaikan juga dengan gateway di ISP kalian. Saya copy. Saya buka dulu untuk IP root. Nah, di sini masih kosong. Oke, di sini sudah muncul yang ini untuk baris pertama dan kedua untuk load balance-nya, baris ketiga dan keempat itu untuk failover-nya. Oke, berikutnya kita akan menandai paket Zoom dan selain Zoom. Nah, sekarang kita beralih kembali ke IP firewall Mangle. Ini saya akan copy ini. Saya paste di sini. Nah, otomatis di sini akan muncul Mangle mulai dari yang baris 10 sampai 21. Nah, ini yang pertama yang baris 10 dan 11 ini. Ini untuk menangkap IP Zoom yang menggunakan port Zoom mulai 3478 sampai 8810 untuk dimasukkan ke address list Zoom. Karena bisa jadi address list Zoom ini masih ada IP server Zoom yang belum kita masukkan di situ. Jadi ini untuk menangkap IP Zoom. Lalu yang 12 sampai 17 ini untuk menandai traffic download dan upload dari Zoom. Untuk menandai traffic upload dan download dari Zoom, baik itu TCP maupun UDP. Lalu dari mark connection ini akan kita masukkan di sini di mark paket ini. Untuk menandai paket dari Zoom. Nah, kita bisa lihat di sini untuk TCP dan UDP ini di bagian yang 12 dan 13 ini adalah upload Zoom all client. Jadi di sini untuk upload Zoom all client, baik itu yang klien AP1 maupun yang AP2. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang uploadnya itu dia menggunakan chain forward protokol TCP dan juga UDP. Di sini kita masukkan destination portnya itu IP port dari Zoom, termasuk kalau yang TCP juga termasuk port www dan HTTPS. Tapi kalau yang UDP
itu tidak ada HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita bisa lihat di sini, saya tidak menggunakan in interface, tapi saya gunakan in interface list. Di mana in interface list ini yang sebelumnya kita buat di sini. Ini kita bisa lihat di sini all LAN seperti ini. All LAN. Jadi di sini kita bisa menghemat untuk mangle-nya. Jadi tidak perlu membuat satu-satu mangle untuk Ether 3 AP1 dan untuk Ether 4 AP2. Jadi cukup satu interface list saja yang kita masukkan di sini. Lalu advance-nya tentu saja source address list-nya saya menggunakan address list yang sebelumnya sudah saya buat di address list ini, yaitu all client ini, yaitu address list dari AP1 dan address list dari AP2. Lalu saya masukkan destination address list-nya adalah Zoom, lalu action-nya adalah upload Zoom all client seperti ini, baik itu untuk TCP maupun untuk yang UDP-nya. Kita bisa lihat di sini perbedaan port TCP dan UDP. Di TCP ada 80443, di UDP saya tidak masukkan 80 dan 443. Nah, berikutnya untuk yang downloadnya, di sini untuk download TCP dan UDP, portnya juga yang berbeda hanya 80 dan 443 digunakan di TCP, sedangkan yang di UDP tidak ada 80 dan 443. Lalu untuk yang download Mark Connection download Zoom all client ini, di bagian advance itu saya balik. Kalau tadi yang uploadnya source address list-nya menggunakan all client, sedangkan destination address list-nya adalah Zoom, maka di yang untuk download ini dibalik, source address list-nya adalah Zoom dan destination address list-nya adalah all client. Lalu di bagian general, chain-nya adalah forward. Nah, lalu di portnya itu saya gunakan source port, bukan destination port. Kenapa? Karena di bagian address list itu kita balik juga, source address list adalah Zoom, maka portnya juga harus menggunakan source port seperti ini. Lalu di sini in interface-nya kita tidak menggunakan lagi yang all LAN, tapi kita gunakan yang all ISP, di mana all ISP ini adalah Ether 1 ISP1 dan Ether 2 ISP2. Jadi lumayan menghemat juga untuk mangle, tidak perlu membuat mangle satu persatu untuk tiap interface. Kita cukup gunakan interface list seperti ini. Oke, lalu yang ini mark paket standar seperti biasa, kita gunakan connection marknya yang sudah dibuat tadi. Lalu ini paket marknya diisikan download paket Zoom all client, actionnya mark paket seperti ini. Ini untuk yang download, sedangkan yang ini untuk yang upload. Jadi sama saja, cuman berbeda di connection mark dan nama dari mark paketnya. Oke. Lalu di sini kita sudah menandai untuk yang Zoom. Berikutnya kita akan memarking. Di sini saya sudah memarking untuk selain Zoom. Nah, selain Zoom ini di sini saya tidak hanya menggunakan chain forward. Lalu in interface listnya adalah all LAN. Advance-nya source address list itu adalah IP dari all client. Lalu destination address listnya itu selain Zoom seperti ini, selain Zoom, atau tanda seru lalu Zoom. Lalu di bagian actionnya markon upload selain Zoom all client, pastru dicentang. Nah, untuk yang downloadnya juga sama seperti ini, hanya di bagian source address listnya saja itu dibalik. Tadi Zoom di destination, berikutnya di sini Zoom dibuat di source address, selain Zoom dibuat di source address list, all client di destination address list. Lalu di bagian general, chain-nya forward, in interface-nya kita gunakan yang all ISP. Nah, untuk yang mark paket sama juga seperti ini, kita hanya mengambil mark connection yang sudah dibuat, lalu dibuat paketnya tersendiri. Untuk download paket selain Zoom, all client seperti ini. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mangle-nya. Berikutnya kita buat untuk limitasi dari Q3-nya. Nah, di sini saya sudah buat juga untuk scriptnya sesuai dengan nama mangle paket yang sudah kita buat. Sini saya buka dulu untuk Q. Nah, di sini Q3-nya belum ada. Saya paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini hanya ada satu tingkatan saja, tingkatan limitasi, di mana di sini parent-nya adalah total upload dan total download dan total upload. Lalu di sini ada download selain Zoom dan download Zoom, upload selain Zoom dan upload Zoom dengan parent yang masing-masing, yaitu di total download dan total upload.
Lalu di sini prioritinya untuk yang selain zoom saya buat lebih rendah, yaitu prioritinya hanya 2. Sedangkan download zoom saya buat prioritinya lebih tinggi, yaitu 1. Begitu juga dengan yang upload. Nah, di sini limitasinya walaupun yang antara selain zoom dan zoom sama-sama limitasinya 2 Mbps, tapi tentunya akan lebih diprioritaskan yang zoom karena prioritinya lebih tinggi seperti ini. Oke, berikutnya kita akan lakukan pengetesan untuk zoom. Nah, tapi di sini saya akan matikan terlebih dahulu untuk marking dari zoomnya. Marking dari zoom saya matikan dulu untuk memudahkan kita melihat perbedaan nantinya. Di sini saya matikan juga untuk limitasinya terlebih dahulu. Dan sini saya nyalakan dulu untuk klien. Start. Jadi di sini sengaja saya matikan dulu karena saya ingin memperlihatkan sebelum dan sesudah konfigurasi dari memberikan prioritas koneksi zoom untuk Mikrotik yang menjalankan load balance PCC. Kita di sini akan lihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Oke, di sini sudah nyala untuk kliennya. Nah, yang Win 7 Pro ini adalah klien dari AP1, sedangkan Windows 7 Pro adalah klien dari AP2. Sekarang kita coba lihat IP dari yang Win 7 Pro adalah 10.10.10.2, sedangkan yang IP dari Windows 7 Pro adalah 10.10.11.2. Oke, sekarang kita coba dulu untuk load balance-nya. Kita lihat dulu untuk load balance. Apakah benar-benar sudah berjalan di load balancing. Kita lihat apakah masing-masing klien sudah berjalan di load balancing-nya masing-masing. Kita coba juga yang Windows 7 Pro. Masih sama, kita coba di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah terjadi perbedaan. Kita bisa lihat di bagian hop kedua. Di sini si klien Windows 7 Pro pada saat melakukan traceroute ke google.com, dia melewati ISP1 dengan IP 192.168.10.1, yaitu gateway dari ISP1. Lalu pada saat traceroute ke detik.com, dia melewati IP gateway dari ISP2, yaitu 192.168.11.1. Ini menunjukkan bahwa load balance kita sudah berjalan. Kita bisa lihat juga di bagian IP firewall lalu connection. Nah, di sini ada traffic ISP2 dan traffic ISP1 seperti ini. Jadi ini sudah berjalan untuk load balance-nya. Kita coba lihat juga yang di Win 7 Pro. Nah, di sini juga sudah berjalan. Traceroute ke 888 itu melewati gateway dari ISP1 yaitu 10.1, dan traceroute ke nperf.com dia melewati ISP2 yaitu IP 11.1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buka untuk zoom. Ini saya aktifkan dulu untuk zoomnya. Sini misalnya, nah di sini saya coba pasang dulu untuk device-nya, series mobile kamera saya connect dulu.
Ya di sini, jadi di sini yang karena kamera saya hanya satu, jadi cuman yang Win 7 Pro saja yang akan saya aktifkan kamera zoomnya. Sini 76312885133. Kita coba lihat di sini meeting passcode-nya. Kamera saya juga agak jelek ini, sudah berapa hari error. Oke, kemudian yang kedua di sini di klien yang kedua yang AP2, saya buka juga untuk zoom. Kita bisa lihat di sini juga di bagian traffic ISP1 dan ISP2. Sini kita bisa lihat di sini ISP1 dan ISP2 trafficnya itu sudah berjalan load balance seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini koneksi dari zoomnya ini agak jelek. Kita bisa lihat di sini your network bandwidth is low. Your network bandwidth is low. Dan di sini merah ini signal dari zoomnya. Padahal kita belum browsing ini. Ini masih apa ya? Ini masih mengaktifkan dua zoom saja di dua klien. Ini normal kembali. Ini baru zoom saja, belum melakukan browsing apa-apa. Ini sudah low ini network bandwidthnya, sudah jelek, koneksi zoomnya sudah jelek ini. Kita coba browsing ke YouTube. Di sini juga saya browsing ke YouTube di klien yang AP2. Nah, di sini jelek sekali nih. Koneksi zoom kita sudah terganggu. Your network bandwidth is low. Normal lagi, jadi tidak stabil untuk koneksi zoom kita. Oke, jadi seperti itu tadi jika kita tidak melakukan prioritas koneksi zoom pada Mikrotik. Oke, jadi sekarang saya akan matikan lagi zoomnya. Dan sekarang kita akan aktifkan konfigurasi prioritas koneksi zoom yang sudah kita buat tadi. Kita aktifkan juga untuk Q3-nya. Oke, di sini kan kelihatan nih belum ada yang ditangkap karena memang klien belum melakukan koneksi. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk koneksi lagi.
Sorry, salah. 968726. Kita bisa lihat di sini di bagian marking zoom ini sudah berjalan seperti ini. Di Q3-nya juga sudah berjalan. Sekarang kita coba juga sini. Delapan 726. Nah, di sini kita bisa lihat untuk koneksi zoom di klien yang AP1 di sini sangat baik. Di sini putih untuk kualitas koneksi zoomnya. Lalu yang klien 2 kuning tapi tidak sampai merah. Nah, di sini normal kembali. Kita bisa di sini traffic download zoom untuk kedua klien ini mencapai 789 kbps, 862 kbps seperti ini. Walaupun di sini kuning tapi gambarnya tidak putus-putus. Nah, ini normal kembali. Oke, sekarang kita coba browsing. Kita akan buat agar kedua klien itu melakukan browsing. Nah, di sini untuk download selain Zoom juga sudah berjalan, yaitu download dari YouTube-nya. Dan kita bisa lihat di sini untuk di salah satu klien ini koneksi zoomnya normal seperti ini. Nah, walaupun di sini kualitas signal zoomnya ini kuning tapi belum ada gambar, masih lancar, suara juga masih bagus. Nah, ini normal kembali. Jadi zoom akan selalu diprioritaskan di sini. Nah, seperti ini. Walaupun YouTube sementara berjalan. Nah, seperti ini.
Ini saya terus bergerak dan zoomnya ini normal. Oke, jadi itu tadi untuk yang limitasi satu tingkat. Nah, tapi kita di sini akan membuat sebuah limitasi lagi dengan skenario berbeda, di mana di sini kita akan membuat dua tingkat limitasi, di mana untuk yang limitasi ini saya rasa akan lebih bagus daripada yang cara yang pertama tadi. Oke, di sini saya akan matikan dulu. Oke, di sini kita akan coba setting untuk yang limitasi zoom atau prioritas koneksi zoom pada MikroTik multiple interface WAN dan LAN yang berjalan pada load balance PCC, di mana ada dua tingkat limitasi Q3, yaitu limitasi dari network A dan B itu dipisahkan. Di sini kan digabung ini, digabung untuk network A dan B dalam satu limitasi saja, hanya zoom dan selain zoomnya yang dipisahkan. Nah, kalau ini network A dan B itu akan dipisahkan, lalu di dalam masing-masing limitasi, baik network A dan B, itu limitasinya akan dipisahkan lagi, zoom dan selain zoom, di dalam limitasi network A dan B tersebut. Oke, di sini saya akan hapus untuk ini, untuk Mangle dan Q3-nya. Ini saya akan hapus dulu untuk Q3-nya. Lalu Mangle-nya juga saya hapus untuk yang Mangle zoom, PCC-nya tetap. Nah, di sini kan tadi kita sudah set untuk interface-nya, jadi tidak perlu kita set lagi. Membernya juga sudah kita set untuk interface list, jadi tidak perlu di set lagi. IP juga sudah. Nah, sekarang yang untuk Mangle LB address listnya ini sudah juga. Nah, sekarang kita akan buat hanya untuk address list yang IP lokal yang akan dibedakan nama address listnya di sini. Nah, kalau yang ini kan sudah kita buat tadi, yang zoom juga address listnya sudah kita buat, jadi kita hanya akan buat yang ini saja. Oke, kita lihat di address list. Nah, di sini saya memberikan nama AP1 dan AP2 seperti ini. Jadi di sini saya akan bedakan. Nah, untuk all client itu jangan dihapus tetap, karena all client ini digunakan di load balance PCC. Jadi tetap dibiarkan saja, jangan dihapus. Sedangkan untuk yang AP1 dan AP2 ini akan kita gunakan di Mangle untuk limitasi dari zoom dan selain zoom. Oke, berikutnya kita ke IP firewall Mangle. Nah, untuk yang PCC ini kan tadi sudah di set juga. Di sini sudah ada untuk PCC, jadi kita tidak akan set. Lalu untuk yang masquerade-nya sudah juga, NAT-nya, root load balance-nya juga sudah. Nah, sekarang kita hanya akan melakukan setting yang Mangle paket zoom dan selain zoom. Di sini Mangle-nya lumayan panjang juga karena kita membedakan untuk interface lokalnya. Nah, jadi Mangle-nya seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk ini 10 dan 11 sama seperti yang tadi. Sedangkan untuk yang markon upload itu kita bedakan upload dan download dari AP1. Di sini ada upload dan download dari AP1, serta mark paketnya itu kita bedakan dengan yang upload AP2 dan download AP2 seperti ini. Nah, jadi yang bagian atas ini 12 sampai dengan 17 adalah mark koneksi upload dan download AP1 serta mark paket zoom upload dan download dari AP1. Jadi ini adalah markon untuk zoomnya. Sedangkan yang ini adalah selain zoom untuk AP1. Sedangkan yang ini adalah selain zoom untuk AP2. Dan yang ini sampai ke sini adalah mark connection dan paket untuk zoom dari AP2 seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi kan kita menggunakan in interface-nya itu adalah
Tadi kita menggunakan in interface-nya adalah all LAN, tapi di sini kita tidak gunakan lagi yang all LAN ini, tapi kita gunakan berdasarkan interface dari masing-masing access point. Di sini Ether 3 AP1, lalu di sini Ether, lalu di sini Ether 4, lalu di sini Ether 4 AP2. Sedangkan untuk yang all ISP itu masih tetap digunakan seperti ini, masih tetap digunakan. Nah, lalu di sini cuman dibolak-balik saja untuk yang source address listnya, mirip dengan cara yang pertama tadi. Yang membedakan hanya di in interface saja. In interface untuk yang koneksi upload. Jadi di sini ada upload Zoom AP1, lalu di sini download Zoom AP1, lalu di sini ada upload Zoom AP2, dan ada juga download Zoom AP2. Jadi dibedakan berdasarkan akses poinnya. Kalau tadi kan semua klien, nah kalau ini dibedakan berdasarkan akses poinnya. Lalu kita di sini buat untuk queue tree-nya. Nah, jadi queue tree-nya seperti ini. Nah, inilah yang saya bilang, saya maksud adalah limitasi 2 tingkat, karena di sini ada total download, total upload, lalu di bawah dari total download dan total upload itu ada download AP1, download AP2, lalu upload AP1, lalu upload AP2. Jadi bandwidth limitasi dari AP1 dan AP2 itu kita bedakan. Lalu di dalam tiap-tiap akses point, misalnya download AP1 itu kita bedakan juga berdasarkan trafficnya, yaitu berdasarkan untuk Zoom dan selain Zoom. Lalu di AP2 juga kita bedakan trafficnya lagi, yaitu Zoom dan selain Zoom. Begitu juga untuk yang uploadnya. Oke, jadi sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang kita coba lagi untuk lakukan pengujian. Ini saya aktifkan dulu untuk zoomnya. Ini download Zoom AP1 sudah terdeteksi karena si klien AP1 sudah melakukan koneksi Zoom. Nah, kita coba di yang AP2. Nah, kita bisa lihat di sini kualitas dari signal quality zoomnya ini lebih bagus, putih di sini lebih bagus untuk yang klien AP2. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah bandwidth yang didapatkan untuk zoom AP1 dan AP2.
Ini kita bisa lihat sudah berhasil menandai traffic baik untuk download dan upload dari Zoom. Dan kualitasnya lumayan bagus di sini. Seperti ini. Sekarang kita coba buka browsing YouTube. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk yang selain Zoom juga dari tadi sudah berjalan seperti ini. Sini walaupun limitasi antara Zoom dan selain Zoom itu sama-sama 1 Mbps, tapi kita bedakan di prioritas sehingga tidak ada bandwidth yang terbuang percuma. Jadi jika Zoom tidak menggunakan bandwidth, itu akan lebih banyak digunakan oleh yang selain Zoom. Tapi pada saat Zoom membutuhkan bandwidth yang lebih besar, maka otomatis akan dialihkan dari yang selain Zoom, bandwidthnya akan dialihkan ke yang Zoom. Oke, seperti ini. Ini normal kualitasnya, kualitas Zoom ini normal di sini di Windows 7 Pro maupun yang Win 7 Pro. Oke, jadi seperti itu tadi untuk limitasi Zoom 2 tingkat dan 1 tingkat. Oke, demikian tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.